selalu penuh dengan glory-glory-Nya Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang yang penuh dengan kemenangan, kita harus terus bersuka cita bagi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita bagi anak Tuhan. Apapun itu, semua adalah bentuk daripada cinta kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa, kami mau setia kepadamu. Sebab Engkau setia atas kami. Engkau terlalu mencintai kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu siapa kami. Hanya Engkau yang mengenal setiap kami pagi hari ini. Siapa
Engkau yang mengangkat setiap kami. Engkau yang tahu siapa kami, Tuhan. Sembah dia, saudara. Sembah dia dengan kekuatan hatimu. Sebab Yesus sangat baik. Dia sangat baik, terlalu baik. Yang telah menjamah setiap hati yang mau Tuhan membantu, Tuhan membantu gereja
keluarga Ibu Deborah beserta Bapak Celestian dan keluarga besarnya. Kami percaya apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka Tuhan, nama Yesus ucapkan doa-doa mereka. Kami percaya waktumu yang terbaik, waktumu yang terindah bagi keluarga ini. Berkati kesehatan, berkati pelayanan mereka. Semakin Bapak Kau pakai mereka, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Saat ini mari kita sama-sama juga berdoa buat pelayanan di tempat ini, para pekerja, mulai dari WL Singer, pemain musik, tamborin, multimedia, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, dalam program-programnya PBI, di sekolah minggu, dan semuanya Tuhan yang terlibat guru sekolah minggu, berkati Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami bawakan program-program yang ada Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang beracara, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas program-program dan komsel yang telah kami adakan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui komsel ini juga Tuhan, Kau banyak memenangkan banyak jiwa Tuhan bagi gereja kami. Kami percaya gereja kami akan bertumbuh secara berkembang, secara besar. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan mengalir bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Saat ini kita akan mendoakan tanggal 10 Desember akan kita adakan Natal di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Tanggal 10 Desember kami akan merayakan Natal di tempat ini. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, dari mulai acara, persiapan dekorasi maupun konsumsi dan keamanan, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan kami hikmat dan ketenangan Tuhan bagi kami akan mengadakan tanggal 10 Desember. Kami percaya Tuhan berikan cuaca yang terbaik, dan kami percaya undangan-undangan yang kami undang akan hadir, dan kami akan melihat Engkau akan memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih, segala apapun yang kami butuhkan Kau akan cukupkan segalanya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kami percaya segala pertemuan dalam keluarga masing-masing kita berdoa. Mungkin ada dari keluarga yang ingin Tuhan, keluarga mau yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara dapat berdoa. Terima kasih. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, segala pendidikan, berikan kami hikmat juga untuk mendidik anak-anak kami Tuhan, mendidik anak-anak kami ke jalan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang telah membentengi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa-doa yang telah kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Bapak Yahweh yang kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari perwakilan Ibu-Ibu WBI.
kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku, Tuhan. Dengan beban salib-Mu yang kupikul, berat di pundakku, Tuhan. Ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih, Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang meninggi, berat di pundakku. Dan Kau bawaku, aku keluar dari jalan penuh onak dan duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana Kau memanggilku, Tuhan? Dan ku awali hidup baru di tahun baru, ya Tuhan Yesus. Tuntun aku ya Tuhan, Kau wali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu, Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku, Tuhan. Kau angkat seluruh bebanku yang meninggi, berat di pundakku, Tuhan. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Tapak-tapak kaki-Mu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana Kau memanggilku, Tuhan? Dan ku awali hidup
Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Mari saudaraku terkasih, kita mau siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang sedang kita jalani saat ini, kita telah percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Walaupun kadang-kadang kita seringkali seperti berjalan di tengah-tengah hutan belantara, kita nggak tahu di mana ujungnya dan bagaimana ujungnya. Tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan lembah yang penuh dengan sebuah keberhasilan yang tidak akan pernah sia-sia. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Saya undang semua untuk pada berdiri. Sering ku tak mengerti, amin, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasa hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Haleluya. Kita ulangi pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasa hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Agar ku memahami, agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puasa hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Nyanyikan dengan suara perlahan ref daripada lagu ini. Sebelum kita lebih jauh,
bersama kebenaran firman Tuhan. Puaskan hatimu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghamba. Ajar kami untuk mengenal jejak-jejak-Mu. Di belantara kehidupan kami yang berat, kami banyak tidak mengerti Tuhan. Di tengah keadaan kesulitan, banyak goncangan godaan. Tapi jejak-Mu Tuhan, Engkau turun dari surga-Mu dan mati untuk kami, bahkan bangkit, mengajar kami, memberikan kami contoh tauladan. Bahkan Engkau akan datang kali yang kedua menjemput kami. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya kami punya Tuhan seperti Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau belajar tentang bagaimana hubungan kami tentang Engkau. Bagaimana kami harus menyembah-Mu. Bagaimana kami harus menata hidup kami Tuhan. Seperti Petrus, seperti rasul-rasul-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh biarlah hamba-Mu yang berbicara ini disembunyikan di balik salib supaya apa yang diperkatakannya sungguh-sungguh memuliakan Engkau, berasal dari Engkau, dan untuk hormat kepujian bagi nama-Mu, bagi kebangkitan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom, boleh nyalakan lampunya supaya saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai saya ngomong tapi kita ngantuk ria, ya. Dan kalau bisa apa namanya ini, cahayanya oke, mantap, luar biasa ya. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Kalau sama Tuhan kita jangan ragu-ragu ya. Kalau pemain bola saja kita bersorak, berseru, untuk Tuhan kita harus lebih lagi. Saya diberkati Tuhan hari ini karena diminta oleh Ibu Gembala untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Minta di-share judul kita apa nih? Penyembahan dan hidup untuk Tuhan. Jadi penyembahan, jadi pujian, penyembahan, ada dua kata. Pujian, penyembahan. Beda ternyata, memuji orang bisa, tapi menyembah itu tidak bisa kalau kita tidak mengenal. Kita bisa kagum sama seseorang di film atau di mana, atau nyanyinya atau suaranya, tapi bisa kita memuji, wah luar biasa. Tapi untuk menyembah, tidak bisa. Penyembahan itu lahir dari hati, dan itu adalah gambaran hubungan ternyata. Oke, kita baca di Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. Sudah ditemukan, boleh dibuka. Abraham minta tolong. Sudah ditemukan? Tadi ya saya buka. Oke, mari bangkit bersama saya untuk berdiri, menghormati firman Tuhan. Kita suarakan dengan sangat keras. Sudah ditemukan? 1, 2, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk. Berbahagialah orang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan di sini, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Tuhan. Jadi dasarnya adalah kemurahannya Tuhan. Bagaimana dikatakan?
Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya. Jadi demi kemurahan Tuhan, supaya kita mempersembahkan apa, saudara? Tubuh kita. Coba berdiri, angkat tubuhnya. Kecuali yang sudah tidak bisa berdiri. Tubuh ini apa? Tangan masuk tubuh? Ya, silakan duduk. Hidup kita adalah persembahan yang sejati. Saya awalnya penyembahan itu saya pikir saat ibadah di gereja seperti ini. Tadi nyanyinya apa tadi? Saatku di belantara, mau bertanya 1000 pertanyaan tidak bisa Tuhan, tapi aku mengenal jejak-jejakmu. Itu kita nyanyikan dan kita larut. Ternyata penyembahan itu tidak cukup hanya di situ, tapi seluruh hidup. Itu tepuk tangan yang mulia dulu. Seluruh hidup kita termasuk tepuk tangan kita hari ini. Karena penyembahan di sini hanya sebentar, 30 menit, 5 menit, itu pun kalau kita on. Kalau nggak mood, ada bunyi WA atau apa, nggak mood kita. Padahal seluruh hidup kita, seluruh waktu kita adalah penyembahan dan hidup kita adalah untuk Tuhan. Jadi apa tadi, saudara? Bisa slide ke kemurahan Tuhan, persembahan tubuh, tenaga, pikiran, anggota, suara. Kalau tadi suara kita memuji, itu luar biasa. Kemudian apalagi keseluruhan tubuh, jiwa kita. Uang kita termasuk nggak? Ayo. Tangan kita termasuk nggak? Mulut kita, pikiran kita, semuanya ternyata untuk Tuhan. Saya kaget dan saya baru sadarkan walaupun saya pendeta menjalankan firman ini, menurut saya sudah meninggalkan hidup saya yang lama. Tetapi Tuhan memakai Rasul Paulus memanggilnya. Saya menemukan kebenaran ini seluruh hidup kita. Dan waktu itu Petrus sebenarnya kita baca, kita lihat bagaimana tidak sedang mencari Tuhan. Petrus itu, tapi Petrus malam itu tidak dapat uang, tidak dapat ikan, tidak dapat apa-apa. Penjala, tapi dia dengar Yesus bicara ikan adalah pekerjaan yang tidak bertobat. Waktunya sudah dekat, bangkit ikut aku. Aku adalah Yesus, anak Tuhan, putra tunggal Bapa. Kata Petrus, siapa lu emang gue pikirin? Derita gue saja sudah nggak bisa. Nggak bisa masuk akal. Kenapa tidak ada hubungan Petrus dengan Tuhan? Dia hanya memikirkan semalam-malaman tidak dapat ikan. Tapi Tuhan adalah sutradara yang hebat. Waktu Petrus menangkap ikan, karena Tuhan mau panggil Petrus, diizinkannya Petrus tidak dapat ikan. Ikan semua minggir. Minggir. Lalu Petrus setengah sedih, aduh istriku nanti, bapakku marah, tidak ada uang. Soalnya Petrus kalaupun dapat ikan mungkin dia kelampok. Dia mungkin dabu-dabu, mungkin dia happy, dia lupa lagi sama dia. Tapi malam itu dia tidak dapat ikan. Gak ada hubungan dengan Tuhan, lalu Tuhan cari gara-gara. Tuhan tawarkan sesuatu peluang buat Petrus. Pinjam jalamu, pinjam perahumu. Ini orang merepotkan saya, suruh pinjam perahu dan tolakkan. Saya udah mau pulang, tapi dia turut saja. Yesus berbicara dan berbicara, dia diam begini melihat begini. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, campakkan jalamu. Guru di sini nggak ada ikan, semalam-malaman tidak ada ikan, sudah aku dari nenek moyang ahli nelayan. Itulah kita. Kita mengandalkan hidup kita. Kita mau melayani, kita katakan nggak ada uang. Aku tidak mau melayani di ganggang. Ganggang susah. Kondisiku pun susah. Ya, ada yang begitu. Saya juga begitu dulu. Waktu saya banyak usaha metronomi di taksi sebagai pegawai,
Saya berusaha cari kekayaan dan saya tidak ke gereja, saudara, kecuali hari Natal dan hari Tahun Baru. Namanya Kristen kapal selam. Tapi hebatnya, Petrus bilang, karena engkau yang suruh, kucampakkan juga ini jalan. Petrus menarik jala itu, tidak bisa dapat ikan. Penuh ikan. Dia tarik gak bisa. Yakobus, tolong. Yakobus di perahu sana lompat masuk ke air. Dan dilihat ikan itu penuh, jalannya hampir sobek. Lalu Petrus mengatakan, ampun, aku pergilah, aku tidak layak. Aku pergilah. Itu baru pertemuan awal. Kalau Petrus melakukan itu, dia baru mengenal Yesus. Karena ketika Yesus disalib pun Petrus pergi. Saya kira dia Tuhan, dia Bapa, dia menyelamatkan kita. Ternyata dia mati juga. Hubungannya hanya sebatas biasa aja. Kalau orang-orang sekarang, be aja. Ada yang hebatnya Tuhan. Dia pergi menuju Emmaus. Dia jalan merenungi, wah tragis sekali nasib Yesus ini. Dia bilang dia bangkit, dia bangkitkan orang mati, tapi dia sendiri mati. Buat apa? Dia terus, dan dia sedih, saudara. Tiba-tiba Yesus datang di belakangnya. Kalian ngomong apa? Petrus marah sama Tuhan Yesus yang baru bangkit. Coba. Apakah kau orang asing di sini yang tidak tahu bahwa Yesus Nazaret sudah mati di kayu salib? Itu Yesus, saudara. Dia tidak kenal. Jangan-jangan kita pun gak kenal Tuhan. Hanya penyembahan di gereja saja. Saya takut, saudara. Saya baca ini berulang-ulang. Saya belajar sejak ada alat-alat musik di sini, ada audio. Suaranya berdering. Bunyi kan? Yes. Bunyi. Kalau gedung ini kita pakai untuk memanggil pujian bagi anak-anak gereja yang di luar sana, betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan itu. Tapi harus lahir dari hatimu dan hatiku. Petrus adalah contoh. Kalau tidak ada hubungan saudara dengan Tuhan, tidak bisa saudara menyembah. Lagu ini luar biasa. Karena jejak-jejakmu Tuhan. Aku di hutan belantara tersesat. Aku mau bertanya 1000 pertanyaan, tapi aku tidak bisa. Aku hanya percaya saja kepadamu. Bagaimana hidup saudara? Apakah saudara dan saya sudah menyembah Tuhan? Apakah sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Next slide. Tentang hubungan tadi ya. Terus lagi. Terus lagi. Iya. Ada pemahaman yang saya dapat, saya bagikan pada saudara. Penyembahan itu seperti dagang. Kalau aku sembah Tuhan, aku dapat jodoh. Kalau sembah Tuhan, aku dapat uang, aku kaya. Amin. Ternyata bukan, saudara, saya salah. Menyembah Tuhan itu bukan karena kita supaya diberkati, supaya dapat uang, enggak. Hampir tidak ada hubungannya dengan uang. Penyembahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh punya anak. Terima kasih Tuhan, aku punya suami dan istri. Terima kasih Tuhan, aku boleh sekolah. Terima kasih aku diberikan kesempatan membela Republik. Aku mau mengabdi yang terbaik buatmu. Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib. Karena Tuhan, bukan karena uang. Jadi bukan trading, bukan dagang kita. Jadi jangan ke gereja supaya dapat semua itu. Enggak.
Tapi ketika kita menyembah, sembahlah Tuhan tanpa reserve. Itu anugerah. Bahkan penyembahan kita tidak harus di ruangan ini. Saya saya ingat sampai sekarang, saya dengan kantor itu pergi ke Padang. Sewa pesawat, kita satu kantor itu pergi ke Padang. Sewa pesawat, saudara. Pesawatnya sekarang sudah nggak ada lagi namanya Star Air. Tapi saudara, saya sepanjang perjalanan itu sewa bus keliling danau Mindanao ya. Danau apa namanya itu? Yang di Padang itu. Itu saya duduk di belakang. Danau Singkarak, saya duduk di belakang. Saya hanya komat kamit, saudara. Terima kasih Tuhan, aku boleh lihat danau yang indah ini. Gak mungkin aku Tuhan ada di sini kalau bukan anugerah. Itu penyembahan. Aku angkat tangan, sebenarnya aku sambil megang ini supaya gak dilihat teman-teman. Padahal bisa duduk, aku angkat tanganku Tuhan. Engkau hebat. Iya. Pribadimu dengan Tuhan. Pribadi Petrus dengan Tuhan. Jadi kembali kepada tadi apa yang sudah kita nyatakan di awal. Hanya orang yang punya hubungan yang dapat melakukan penyembahan yang hebat. Kita bisa buka YouTube untuk melatih diri kita. Saya berulang-ulang saya nonton itu. Sebenarnya saya tadi share. Itu pujian penyembahan itu dinyanyikan dari sini. Buat pemain musik bisa didengar di sini. Yang pemain musik itu pakai earphone, mereka sambil nyanyi sambil petik gitarnya. Penyanyinya pun sambil pejamkan mata. Mereka nyanyi dan seluruh jemaat itu larut. Tidak ada yang tidak mengangkat tangan, begitu kuatnya urapan itu. Itu melatih kita. Setelah itu sampai di rumah pun itu akan mengenang kita. Jadi bukan penampilan, bukan show. Dan saudara juga jangan bilang, wah itu pemainnya bagus ya, oh suaranya bagus ya. Enggak. Mau sembar, mau fals, kita liriknya kepada Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. Yes Lord. Langsung on. Jadi itu ada hubungan yang. Kalau dunia bagaimana? Ada maunya. Kalau anak muda pacaran bagaimana? Ayo. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Bahkan sambil berlutut dia. Coba. Itu indah, itu hebat itu. Itu gambaran cinta yang eros dari Tuhan. Lalu mereka mengikatkan diri untuk apa? Menikah. Sehidup mati. Aduh, yang benar. Itu hebat. Cinta itu hebat. Seks itu indah. Karena seks itu adalah alat Tuhan untuk menciptakan umat manusia, prokreasi, rekreasi. Tapi jangan lakukan dengan yang lain. No payment. Tidak ada bayaran. Itu adalah cinta yang hebat. Makanya sampai aku mengagumi istri saya dulu bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan saya juga nggak bisa bayangin, tapi katanya sebelah tangan saya juga nggak ngerti. Tapi saya mengagumi dia loh. Dulu, sekarang pun nanti rahasia lah. Saya beli buku saudara, beli buku bagaimana cara mencintai seseorang. Itu loh. Saudara, ini saya lagi ngomong aku, tapi ngomong dirimu juga ini, nggak usah dibahas. Saudara sekarang di mana? Apakah sudah lupa itu? Jadi saya belilah buku di Gramedia.
Bagaimana cara memuji wanita? Saya itu nggak pernah pacaran, saudara. Bukan nggak laku, tapi saya memang sibuk dengan dunia ini. Sekolah, kerja. Dan jadi jarang orang terpesona. Kecuali polisi. Terpesona, aku terpesona. Itu nggak ada lagu itu dulu, nggak ada. Jadi saya pujilah dia. Rambutmu bagus. Saya beli baca buku. Dia aduh, ini ibu gembala ini sebenarnya nggak boleh, harus jaga perasaan saya dong, ya kan? Perasaan itu loh, kita udah sampai begini, rambutmu bagus. Saya disekat. Rambutmu bagus bagaimana? Rambutku kan pirang macam. Jadi kalau bagus itu hitam. Aduh maaf, itu saya baca buku. Baca buku saya. Maaf. Kan saya bilang, rambutmu bagus, pirang. Saya bilang gitu masalah, karena bukunya tulisannya bukunya buku Amerika. Coba apa nggak sesat, saudara? Karena buku itu bilang hari Rabu pujilah bajunya, hari Kamis pujilah jalannya. Jadi saya baca buku gitu loh. Itu bagaimana maunya apa saya? Ada maunya nggak saya? Ayo jujur, ada maunya. Supaya dia mau. Dia mau juga. Yang naksir dia banyak. Cuma dia nggak mau waktu itu sama saya, nggak mau. Kan baru memuji. Tapi kalau menyembah, no. Menyembah itu dengan apa? Hati. Hati. Dengan apa, saudara? Apa tandanya hatimu menyembah dengan Tuhan? Apa buktinya? Sudah kasih uang muka sama Tuhan? Sudah kasih harga dirimu sama Tuhan? Kau dihina, diludahin, mungkin belum pernah diludahin, diinjak, dipukul pipi kiri. Oh, kurang asem itu baru dia nyahu, gue bantu. Gue sumpah nyahu lu. Masih begitu. Tubuh kita, mulut kita pakai untuk menyerang sedemikian rupa. Saya jujur, saya bertahun-tahun bodoh. Gak ngerti firman ini. Istri saya itu nangis terus setelah kami menikah. Gak usah tepuk tangan. Merayunya, Aju bilang merayunya. Aduh. Setiap hari saya tulis puisi loh. Puisi. Kamu seperti awan. Di buku. Gak kutarakan. Kan sebelah tangan. Kemanapun aku pergi, awan itu mengikuti aku. Coba. Itu ingat loh tuh. Kutempel di dinding, coba. Kutempel di dinding. Penuh dengan pujian. Gombal. Karena setelah menikah apa? Matamu di mana? Woi. Saya pulangkan dari kantor. Ya pejabat kan lain dong kayaknya dong kan. Di kantor kan sekretaris jam 1 makan siang, jam 3 pulang. Sampai di rumah. Waduh. Dia juga kerja. Dia juga kelelahan. Harapan dengan yang kenyataan beda. Mulai menghakimi, coba. Menghakimi. Kamu sama orang. Dia kan kerja di bank, di teller. Senyum terus. Senyum apa? 227 2 senti ke kiri, 2 senti kan selama 7 detik. Setiap nasabah datang. Giliran sama saya. Astaga Tuhan. Kamu sama orang senyum giliran sama saya, muka kayak pemain bangkok. Itu dulu, sekarang udah enggak ya. Jangan saudara jadi apa ya. Jangan dicatat. Jangan saudara, enggak, di Depok, sini mah baik-baik semua. Itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini, begitu mengerikan apabila hubungan kita itu tidak kita rawat. Istri saya itu tiba-tiba
masing di rumah. Anakku salah pilih suami Tuhan. Aku salah pilih suami Tuhan. Suamiku jahat Tuhan. Lebih baik tidak punya suami. Kaget saya. Saya kan dengerin dia kalau doang. Aku laporin sama Tuhan, mana berani saya. Karena hubungan dengan Tuhan dia dekat. Dia melapor sama, jangan lapor sama mertua sama tetangga. Ceraikan aja itu. Emang dasar itu. Bahaya. Dia lapor sama, saya lapor sama siapa? Enggak lapor sama siapa-siapa. Lapor sama hansip, sama tetangga tempat saya main catur. Bini gue begini lamun. Sama gue juga, bini gue bersama. Emang lagi lain ya. Begitu lapornya. Kalau hubungan dia dengan Tuhan itu indah, dia lapor sama Tuhan. Dan saya tanya, lu laporin gue sama Tuhan? Emang gue penjahat? Dulu saya judi mabuk sudah nggak lagi. Kenapa kamu lapor saya sama Tuhan? Emang saya berani sama Tuhan? Dia nangis lagi. Aku sudah tidak kuat, Pak. Kalau hubungan kita tidak ada dengan Tuhan, bahaya saudara. Suatu saat istri saya ada di sini sih, tapi santai aja dulu ya. Dia memutuskan untuk mau bunuh diri coba. Saya mau kasih tahu kalau hubunganmu dengan Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan suami, dengan hancur saudara. Bahaya mengancam. Lagi jalan-jalan di lantai 5 Blok M Plaza lagi dibangun. Datang iblis. Lompat. Supaya persoalanmu selesai. Hati-hati dengan hubungan. Kalau tidak ada dengan Tuhan, apapun yang ada hari ini, hidup kita susah. Kontrakan belum apa. Bahaya. Jangan jual diri. Tubuh ini milik Tuhan, rohnya ada di dalam. Makanya aku, dikatakan tadi apa? Menganugerahkan kamu, kemurahanku, untuk kau, supaya kau bertahan dengan hidupmu, dengan tubuhmu, sebagai persembahan yang kudus. Saya bilang, saya jadi, setelah saya mengenal Tuhan, kami mulai belajar. Saya tinggalkan, dia tinggalkan kerjanya, kami mulai melayani jadi hamba Tuhan. Pergi ke seluruh Indonesia, KKR, jual, nggak ada lagi uang. Kami menjalani sebuah persembahan hidup kepada Tuhan. Persembahan hidup yang nggak menurut saya tidak, bukan cita-cita saya. Suatu malam ada orang minum racun, harus pergi ke sana. Suatu saat keluarga berantem, harus pergi ke sana. Suatu saat, bukan lagi suatu saat, banyak saat orang butuh kita. Ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana saja kita pergi. Hari-hari ini kita lagi bangun sekolah internet. Saya pikir Tuhan, kalau boleh lari. Karena berat melayani itu berat. Tapi ketika kita sadari bahwa ini adalah persembahan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekolah Alkitab, ambil. Kalau saudara sedang ditugaskan untuk mengawal negara berupa tentara, polisi, pegawai negeri, ambil. Itu kehormatan. Akhir-akhir ini begitu banyak orang terhadap republik ini. Banyak yang merubah haluan negara ini. Kalau tidak ada saudara yang taruh, kenapa tentara polisi itu berani taruh nyawa? Karena kecintaannya kepada republik. Kenapa saudara kita berani siang malam untuk anak? Karena kita cinta. Karena kita sayang. Saya persiapkan khotbah ini tadi malam sudah setengah ngantuk, tapi anak saya harus saya jemput di Karawaci sekolahnya. Saya jemput. Kami cerita, kami senang, kami apa. Udah makan kamu sayang? Kita mampir dulu sebentar ya. Beli dulu makanan. Papa udah makan? Sudah. Saya lihat dia makan. Saya bagi waktu dia makan, saya juga pengen makan juga sih. Cuman kita kan harus hitung-hitungan juga kan. Dia minum, rasanya bahagia.
Kalau saudara bahagia, saya bahagia. Itulah Yesus yang menciptakan kita. Yang menciptakan Allah Tritunggal, Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami bersepakat menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita itu Tritunggal. Lalu itulah kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa Adam dan manusia tidak ada yang selamat dan masuk neraka, keputusan Tuhan adalah Dia turun sendiri menjadi manusia. Hubungannya itu kan tadi lagunya, engkau mengenalku seperti apa tadi lagunya kemarin? Engkau mengenalku. Kita belum tentu mengenal Dia. Kita nggak baca kitab ini. Tapi aku mengenal Dia. Dari kejadian-kejadian, jejak-jejak Tuhan dalam hidupku. Aku sangat mengenal Dia. Sangat mengenal Dia. Coba dulu Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat, tolong. Abraham, bisa ada di slide tadi Yohanes 14 ayat 23 ya. Saya baca buat kita. Jika seorang mengasihi aku huruf besar ya. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dia datang kepada kita apabila kita menyembah Dia. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, menyembah Tuhan. Dikatakan apa? Bapa-Ku akan datang. Jadi ketika Dia ada bersamamu, di hatimu, di kehidupanmu, maka apapun yang kau inginkan diberikan kepadamu. Itu bukan tadi trading, kalau kita menyembah dapat uang. Enggak. Karena yang Tuhan janjikan adalah Dia datang hidup di dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama kita menerima segala karena dari sumber anugerah yang besar. Apapun kebutuhan. Amin. Apapun. Saudara tahu Kaisar Nero? Jahat ya. Siapa yang di sini punya kenalan namanya Nero? Gak ada kan? Karena Nero jahat, tidak ada yang memakai namanya. Kayak orang-orang Nero. Itu Kaisar Nero. Tapi kalau ada saudara punya nama Nero, ganti. Begitu jahatnya Nero itu sampai gak ada orang pakai namanya. Tapi Kaisar Nero lah yang membuktikan bahwa seorang Petrus adalah rasul Tuhan dan dia punya hubungan penyembah dan hidupnya untuk Tuhan. Jadi Petrus penjala ikan, kemudian apa? Lari waktu Yesus disalib. Tapi ketika masa aniaya datang, masa apa saudara? Masa aniaya. Kalau saudara dianiaya, puji Tuhan, bilang Tuhan terima kasih aniaya ini. Berani katakan seperti itu? Terima kasih Tuhan. Kami pernah dianiaya bertahun-tahun. Sebagai orang Batak, kami datang ke gereja tepuk tangan ini adalah memalukan. Nggak boleh. Keluarga semua dari gereja lama. Itu gereja Tuhan, indah sekali. Tapi karena berbeda dogma, doktrin, kayaknya udah lama di Yesus. Saya juga bingung kenapa ya, padahal kitabnya sama. Bertahun-tahun kami dikucilkan. Terus kami bangkrut, tambah dikucilkan. Anak meninggal, tambah dikucilkan. Apapun yang kami katakan,
Tapi kami terus berlutut dan berjalan ke sana kemari. Petrus juga begitu. Petrus itu walaupun kita nggak ada apa-apanya, tapi saya mau kasih gambaran tentang hubungan itu penting. Bagaimana Petrus mengalami aniaya dari Kaisar Nero. Tangkap! Petrus, hamba-hamba Tuhan semua disiksa, dianiaya. Orang-orang di Roma bilang kepada Petrus, ayo lari, dibawa ke keluar kota. Ayo Petrus lari. Karena Yesus sudah punya hubungan hebat dengan Tuhan, apa yang dilakukan Petrus? Aku tidak akan lari. Dia putar balik kanan, dia balik lagi ke kota Roma. Itu orang yang sudah punya hubungan dengan Tuhan, persembahan hidupnya untuk Tuhan. Kalau saudara disiksa, diludahi, dia tidak dikasih makan, atau apapun itu, terima saja. Tapi tentu bukan karena kesalahan saudara, tapi karena saudara melakukan firman, karena firman. Banyak orang yang memberitakan Injil itu dianiaya. Paling tidak oleh suami, paling tidak oleh istrinya, anak-anaknya. Tapi Petrus balik. Waktu Yesus bangkit dari kubur, siapa yang ditemuin Tuhan Yesus? Petrus. Ya Maria Magdalena. Terus dia ketemu Petrus. Petrus, jangan kau lemah, jangan kau bimbang, ini aku. Karena hubungannya apa? Tuhan tahu hubungannya Petrus itu luar biasa. Petruslah yang mencabut pisau, yang memenggal pasukan daripada Roma. Petruslah yang menyangkal Tuhan sebelum main berkokok. Tapi Petrus yang sudah mengalami Tuhan, dia bilang, aku akan kembali ke Roma. Salibkan dia. Apa kata Petrus? Ya salibkanlah. Tapi aku tidak layak disalibkan dengan kepala kemana? Ke atas. Biarlah aku kepalaku ke bawah. Saya pikir insane. Gak masuk akal. Dia punya kesempatan lari loh. Apa yang saudara lakukan dengan tubuhmu, dengan kehidupan kita, dengan uang kita? Aku mau disalibkan terbalik. Aku tidak layak. Kalau Tuhanku disalibkan kepala ke atas, biarlah aku kepala ke bawah. Dia senyum, saudara. Jadi kalau orang mengenal Tuhan itu, nggak ada masalah dengan uangmu, nggak ada masalah dengan waktu, dengan masalah harga dirimu. Nggak ada. Apapun yang ada padamu kau akan berikan kepada Tuhan. Saya jalanin itu dan sebenarnya saya mau lari. Hubungan itu penting, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu Stefanus dilemparin batu, Stefanus menangis. Apa dikatakan Stefanus? Enggak begitu. Dia senyum. Aku melihat langit terbuka, malaikat datang. Coba. Karena dia mengenal Tuhan. Kalau kau dianiaya, engkau susah hari-hari ini, tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Bukan kamu yang ngatur waktunya, tapi Tuhan yang ngatur waktunya. Saya beritahukan kepada saudara karena saya ngalami dan saya jalankan. Semua yang ada pada kami, banyak kita berikan. Tapi itu hanya sementara dan Tuhan kembalikan. Waktu Rasul Yohanes, waktu Yohanes Pembaptis, semuanya mati.
ada yang digoreng. Tahu digoreng pakai minyak. Dia masih sempat menginjili orang yang menggoreng dia. Baca itu Alkitab, baca kisah sejarah. Karena mereka mengenal Tuhan yang punya langit, yang menciptakan segala isinya, dan aku ini. Jadi jangan nyembah apapun. Ada orang agama lain menyembah matahari, menyembah pohon, mengagungkan, dan tidak apa-apa itu kepercayaan. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa kita tidak menyembah Tuhan yang menciptakan matahari itu? Saya serius dengan jangan sampai kita tidak menyembah Tuhan. Sayangi istrimu. Saya punya masalah juga dengan anak saya yang belajar dewasa. Setiap malam saya berdoa, saya WA. Kadang-kadang saya kesal, Tuhan. Aku kenapa ini, kenapa begini? Gak lama kemudian, Tuhan, dia anakku. Aku tahu hatinya. Aku tahu kesulitannya. Aku gak tega, Tuhan. Yang ada apa? Aku ambil handphone, ku kirim uang. Orang-orang yang punya hubungan kita, udah makan belum? Padahal udah gak pulang ke rumah. Udah makan sayang? Kamu punya duit enggak? Jangan dimarahin terus-terusan anak-anak kita itu maksud saya. Tubuhmu, uangmu, kekuatanmu. Dia punya kebutuhan yang banyak. Saya bilang, Tuhan, aku marah. Tapi aku siapalah? Tuhan bilang mengasihi. Ya, mungkin dia berdoa di sana. Dia berdoa. Tiba-tiba, gimana nak kabar? Itu. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara, apa sih bebanmu hari ini? Suami istrimu kah? Sakit penyakit kah? Uang kah? Rumah tidak ada kah? Setelah ibadah ini kita boleh konseling, kita bangun hubungan antara kita, tukar WA. Amin. Yang menerima kita nanti di surga itu Petrus. Yang membuka pintu itu di Petrus. Terlalu banyak kesaksian mengenai Alkitab ini dari Daniel. Semua orang menyembah Raja Nebukadnezar, raja. Harus berlutut, tapi Daniel bilang, sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus dipenggal, sekalipun aku tidak akan mengabaikan Tuhanku. Dia kenal itu gambaran. Dia tidak takut tubuhnya dibakar. Dalam hati saya. Tapi raja itu melihat waktu dibakar ke perapian, tingkatkan apinya 7 kali lagi. Tapi raja itu melihat, kok mereka ada 4, 1 lagi siapa? Lalu mereka keluar dari api itu, tidak sehelai rambutnya pun. Rontok, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya sambil undang pemain musik, saya untuk nyanyikan lagu tadi yang terakhir, Jejak Tuhan, di ref. Dengan setengah suara kita ambil posisi untuk berdoa. Kemurahanku, kata Tuhan, kepada kita. Kemurahanku, kata Tuhan, kepada kita. Supaya kita diperbaharui, dikuatkan, agar tubuh kita ini, tangan kita, tenaga kita, pikiran kita persembahkan sebagai persembahan yang sejati, kata Tuhan. Sambil renungkan firman ini, boleh kau pejamkan matamu, mengangkat tanganmu.
Tidak ada salahnya dalam hatimu kamu mengatakan aku mohon ampun Tuhan. Betapa hebatnya Petrus mendemonstrasikan hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia disuruh lari, dia tidak mau lari. Ketika Nero mengatakan tangkap, dia malah memberi jawaban dia. Aku tidak mau disalib seperti Tuhan, aku mau disalib terbalik. Aku tidak layak. Mari bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Ini bicara tentang hatimu. Bagimu aku rela agar hidup kita sepenuh hati menjadi hamba bagi Tuhan. Firman-Mu menggenapi karya-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Dia ada di sini, ada di hatimu. Dia katakan kalau kau menyembahku, kalau kau melakukan firman-Ku, aku akan datang bersama Bapa, kata Tuhan Yesus. Bahkan sebelum itu dia datang menaruh rohnya, Roh Kudus di hatimu. Dia memberikan engkau kekuatan. Bangkitlah. Bangkit. Bangkit. Ampuni orang lain. Ampuni suami dan istri. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Amin, menyenangkanmu Tuhan. Bagimu aku rela. Terima kasih Tuhan. Sepenuh hati. Aku boleh mengakhiri menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati kedua taruna yang sedang datang di sini. Tidak kebetulan mereka ada di sini. Mereka boleh kembali dan melanjutkan perjuangannya secara khusus dimanapun mereka, di medan tempur, di medan pelayanan, di medan, biarlah mereka tetap jadi saksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jiwa yang baru datang atau yang sudah. Apapun kehidupan kami, aku mengangkat tangan Tuhan kepadamu. Aku tahu Tuhan, apa yang dilakukan Petrus, Daniel, Stefanus, semuanya Tuhan, mujizat. Semuanya Engkau tanggung, Engkau wadakan untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Hamba boleh berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa di hati, di ladang-ladang hati kami dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Hamba tidak mengambil apapun. Semua kami kembalikan ke dalam hormat kepujian bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Silahkan duduk semuanya. Pengumuman akan disampaikan Ibu Audrey, tolong panggil. Sebelumnya saya mau mengingatkan kita semua. Terima kasih ya Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman tentang penyembahan. Semoga kita semua bisa mengingatnya, merenungkannya, melakukannya yang terutama di dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Gembala karena kemarin kami sedang berbicara tentang penyembahan di rumah. Sesibuk apapun kamu, secapek apapun kamu, itulah yang akan membuatmu tambah capek, tambah sibuk jika kita tidak mau beri waktu kepada Tuhan.
Kalau kita tahu betul-betul kita beriman, percaya kepada Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia. Orang-orang yang tidak menyembah itu akan tampak dalam kehidupannya selalu miring. Jalannya selalu tersesat mengikuti keinginan-keinginan daging. Orang-orang yang penyembahan, orang-orang yang suka menyembah kepada Tuhan, hatinya selalu ditegur oleh Tuhan. Jadi tidak tunggu ditegur manusia. Kalau ditegur manusia pun, dia akan malu dan akan berusaha mengoreksi. Bukan begini, kita kalau salah ditegur pendeta, ditegur orang tua, malah ngamuk, membela diri, malah marah, tersinggung. Nah, itu menunjukkan kau nggak ada hubungan dengan Tuhan. Seorang yang ada hubungannya dengan Tuhan, ini saya sampaikan kemarin di rumah kami kepada orang rumah saya. Tidak perlu orang lain tegur. Tiap hari setiap saya penyembahan. Rencananya saya penyembahan tadi seperti Bapak saksikan itu ingin mengadu kepada Tuhan. Saya mau mengadukan suami saya misalnya, persoalan yang kami hadapi, tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan gak perlu direm mengadu. Semua boleh kau adukan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan selalu menjawab saya dengan menyuruh saya mengoreksi diri sendiri. Maka saya katakan, saya berani katakan, orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan ditandai. Dia tidak mudah tersinggung apabila ditegur orang lain. Karena biasanya Roh Kudus selalu menegur. Karena Roh Kudus ingin membangun kita, ingin menyucikan kita, ingin menyembuhkan kita. Dan selalu kesembuhan itu Yesus kenapa selalu katakan, dosamu diampuni, dosamu diampuni, maka terjadi kesembuhan. Berarti kalau Roh Kudus menegur kita, itu tujuannya sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Bukan Tuhan gila hormat, tetapi Roh Kudus ingin menyembuhkan. Apa yang mau disembuhkan? Sakit muka, hubungan muka, pangkat muka, masa depan muka, usaha muka, finansial muka, rumah tanggamu. Dia harus tegur. Dia harus perbaiki karena tujuan Tuhan bukan kedagingan. Tujuan Tuhan adalah hidup yang kekal. Maka Tuhan melalui Roh Kudus di hati nurani kita, di pikiran kita, Dia akan mengingatkan kita. Kalau kita bebal atau kurang dengar, maka Tuhan akan pakai lewat masalah. Lewat masalah juga kita nggak peka, Dia akan pakai orang lain. Biasanya orang yang kita tuakan, bisa guru kita, bisa bos kita, bisa orang tua kita, mertua kita, atau siapa saja, atau kakak kita. Nggak mempan lewat orang-orang yang dekat dengan kita, lewat orang lain. Nah, seharusnya kita tidak perlu mengalami ini. Kalau setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan. Kecuali perkara soal rasul-rasul. Kalau kita hanya manusia awam, gak perlu mengalami seperti ini. Kecuali rasul. Rasul itu dia sengaja, karena kecintaannya kepada Tuhan, dia wakafkan dirinya kepada Tuhan. Dia berikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah nanti orang-orang di kelas VIP-nya Tuhan, yang seperjamuan dengan Tuhan, yang akan menatap wajah Tuhan langsung secara berani. Dia tidak akan binasa ketika terang Tuhan bercahaya atasnya. Itu adalah orang-orang yang rela memberi nyawa. Ada kebalikan saya lihat di berbagai kepercayaan. Asal nih, oh ini mati syahid, mati syuhada, mati syahid. Masa segampang itu mati syahid? Kalau kau mati karena kau memerangi orang lain, karena kau berdosa, itu bukan mati syahid, amin. Tapi kalau kau mati ketika menyampaikan berita kerajaan surga, agar orang lain selamat, dan engkau rela mati, dituntun oleh Tuhan, hidupmu benar-benar tidak bercacat celah, itulah orang yang mati syahid.
seperti Petrus tadi. Aku tidak layak mati, digantung kepala di atas seperti Tuhanku. Aku hamba, aku ini hina. Biarlah kepalaku digantung ke bawah. Itulah Petrus. Tadi beberapa, Yakobus juga mati diseret. Markus juga di Mesir, dia diseret pakai kuda. Bayangkan habis di sepanjang Alexandria itu. Habis badannya, sampai mati, darahnya tercecer-cecer. Banyak sekali. Itulah rasul-rasul, itulah nabi-nabi Tuhan, itulah yang mati syahid. Kita masih bisa nggak mati syahid? Masih. Tapi kalau mati syahid kita, hidup kita harus menunjukkan buah dulu. Amin. Bukan yang sok-sokan, ayo percaya Yesus, percaya Yesus, percaya, tapi kelakuan kita nggak benar. Ini adalah orang yang sudah menanggalkan keinginan daging. Lalu dia memberitakan Injil dengan hikmat, dengan roh Tuhan. Namun walaupun dengan roh Tuhan dia memberitakan Injil, dia tetap terbunuh di sana. Dia nggak ketakutan. Dia tidak mau takut binasa. Nah, inilah yang mati syahid. Nah, kita belum mati syahid untuk menanggalkan keinginan daging. Marilah kita penyembahan. Saya undang Audrey untuk pengumuman. Jangan lupa ya saudara, tanggal 10 dibawa di dalam doa. 10 Desember jam 2 siang tepat hari Minggu. Kita merayakan Natal di tempat ini. Oke, shalom semuanya. Sudah mendapatkan amplop persembahan? Sudah ya? Di dalam amplop persembahan itu ada 2 kertas form. Yang satu form untuk persembahan itu apakah persembahan biasa atau persembahan persepuluhan atau lain-lain. Dan juga ada kertas yang lainnya itu kertas request doa, prayer request. Jadi kalau saudara ingin didoakan, bisa ditulis di situ apa yang ingin didoakan. Atau kalau misalnya saudara merasa doanya sudah dijawab Tuhan, boleh tulis kesaksiannya juga di situ, supaya itu juga akan diumumkan dan menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Ya, untuk pengumumannya setelah ini nanti kita akan langsung berikan persembahan ke depan setelah didoakan. Ya, jadi bisa disiapkan segera, jadi bukan setelah ibadah lagi. Nah, untuk pengumuman kita ibadah perayaan Natal serta juga perayaan ulang tahun gereja itu di hari Minggu 10 Desember siang. Jadi pagi tidak ada ibadah, namun disatukan langsung di hari Minggu 10 Desember jam 2 siang, jam 2 sampai 5 sore. Ya, habis itu baru ada makan-makan. Ya, jam 2 siang sampai 5 sore. Oke. Lalu juga untuk ibadah sendiri kita masih ada ibadah minggu, tapi untuk sampai Natal kita tiadakan dulu MSJ, My Spiritual Journey, yang biasanya setelah ibadah, karena kita mau pakai untuk rapat Natal dan juga latihan Natal untuk beberapa kelompok. Jadi kita baru akan mulai MSJ lagi nanti minggu depan setelah ibadah Natalnya. Ya. Lalu kita ada komsel. Untuk komsel itu bisa ikut di hari Sabtu jam 5:30 sore. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut komsel boleh ikut hari Sabtu. Silakan hubungi, ada Tante Magdalena, Ibu Maria, Ibu Patricia, boleh dihubungi untuk bisa ikut. Komselnya setahu saya ada di gereja ya. Lalu juga ada PBI dan juga ada WBI. Silakan dihubungi untuk tahu lebih lanjut. Kita mengundang Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, baik. Kita mau berdoa untuk persembahan sebelum kita memberikan persembahannya ke kotak. Mari kita pegang amplop persembahan kita. Dengan iman kita mau menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan kembali Tuhan uang ini Tuhan untuk membangun tempat
pekerjaan-Mu Tuhan di gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, yang memberi. Engkau yang menjaga, yang melindungi. Kami tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kesulitan Tuhan, tapi Engkau menyediakan segala yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah persembahan kami memberikannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, silakan Bapak Ibu boleh memberikan di kotak persembahan di kiri dan kanan. Ya, silakan. Saat di sini kita akan berdoa. Kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk request doa yang telah diberikan di minggu lalu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama arahkan tangan kita ke altar ini. Dengan iman kita mau mendoakan segala keinginan, kerinduan dari jemaat-jemaat yang ada. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ya, di sini sudah ada request doa, boleh dibaca dan sama-sama kita mau doakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya lolos menjadi anggota OSIS, boleh menjadi yang terbaik, dijauhkan dari para bahaya, diperpanjang umurnya, kesehatannya, bisa mendapatkan SMA negeri yang bagus, keluarga dan ekonomi juga dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu boleh dapat nilai terbaik, juga bisa lancar menulis dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertobatan Papa, supaya Papa dan Mama boleh kembali harmonis, boleh jadi menjadi anak kita cerdas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk biaya pernikahan anak dari jemaat-Mu, dan juga boleh mendapatkan rumah tempat tinggal. Kami juga berdoa Tuhan supaya anak-Mu dapat nilai yang lebih besar, menjadi yang terbaik di kelasnya. Kami berdoa supaya jemaat-Mu mendapat rumah yang nyaman, supaya leluasa, boleh menjadi berkat Tuhan untuk keluarganya. Boleh berdoa menaikkan puji-pujian lewat rumah yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-Mu mendapatkan dana dan modal untuk warung, untuk bisnis. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat-Mu supaya rumah tangga anak dipulihkan Tuhan, supaya suami juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga di sini bersyukur bahwa doa dari anak-Mu Gisel boleh dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun Tuhan masih baru satu kesaksian, tapi ini adalah bukti Tuhan Kau dengar doa-doa kami, dan kami percaya seluruh doa yang kami berikan Tuhan materai dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami pasti menerima janji Tuhan, dan kami bisa merasakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk gembala untuk memberikan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika Engkau pulang ke rumahmu, bahwa renungkanlah itu setiap hari. Dan jangan lupa untuk legacy, yaitu wariskan kepada keluargamu. Ajarkan seluruhnya kepada firman itu kepada keluargamu. Jangan sampai ada satu orang pun yang melenceng dari firman Tuhan di dalam keluargamu. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia yang ada di surga. Bapa Yahweh,
pencipta langit dan bumi, memberkati engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih setia, kasih karunia, mujizat, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Dan Roh Kudus berdiam di dalam engkau, menuntun hidupmu senantiasa sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya di awan-awan permai untuk menjemput kita semua miliknya. Maranatha, datanglah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk dulu. Kita akan berdoa untuk makan yang sudah tersedia. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu makan siang pada hari ini. Engkau tidak saja memberkati kami secara rohani, tapi juga jasmani Kau perhatikan. Kau Tuhan yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati semua ibu-ibu yang sudah memasak, tambahkan kekuatan dan hikmat. Dan berkati rumah tangga mereka, keuangan mereka, finansial mereka, makanan di rumah mereka selalu Kau beri yang terbaik. Suci kuduskanlah semua makanan yang tersedia, supaya tidak ada penyakit, tidak ada mara bahaya. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan lewat makanan. Segala kutuk tidak berkuasa. Biarlah pengecapan kami semua Tuhan bisa menikmatinya dengan baik, mendatangkan sukacita dan kesehatan, kekuatan baru bagi kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita segera menikmati semua. Jangan ada yang pulang, makan dulu supaya tidak lapar di jalan. Dan jangan lupa habis makan tidak berlama-lama, langsung kita meeting untuk Natal. Beri salam satu sama